Satgas 349 triliun dibentuk. Mahfud MD Sri Mulyani incar kasus impor emas batangan ilegal 189 triliun di bea cukai. Disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang yang tersangkut 189,273 triliun tersebut. Mereka adalah yang melakukan ekspor, impor emas batangan dan emas perhiasan, dan juga kegiatan money changers dan kegiatan lainnya. Bea Cukai kemudian melakukan seluruh penelitian terhadap 15 entitas itu, maka Bea Pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019. Impor emas batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPATK, diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak, ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabrik. Dan itu menyangkut uang miliaran. Saya juga sedih, Bro. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Yang disebutkan tadi abang saya, Pak Misbakun, emas, kami yang bongkar, Pak. Saya, Pak. Itu. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 triliun, ini dahsyat. Dan dugaan saya, ini bukan soal tindak pidana pabeana, itu tindak pidana kepabeana mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya. Dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabeana. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. 349 itu harus betul-betul clear ya, walaupun itu adalah mutasi ya, mutasi belum tentu 349 juga. Karena tadi kan disebutkan misalnya 1 miliar, dipindahkan lagi 1 miliar, kan bukan 2 miliar, 1 miliar, tapi apapun itu proses hukum yang jalan, karena ini adalah LHA dari PPATK. Karena sudah disampaikan orang-orang yang betul-betul mempunyai membuat perusahaan-perusahaan cangkang itu sekarang udah siap-siap itu, udah siap-siap semua. Jadi ini bahaya sekali gitu, pembahasan sampai mendetail seperti itu tuh berbahaya sekali. Siapa sih yang mau percaya sekarang di kita itu yang hadir tadi atau di media lah, siapa yang terlibat pasti sudah mulai siap-siap untuk menghilangkan barang bukti tadi, menghilangkan harta kekayaan tadi. Komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum. Pemerintah melalui Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang akan menelusuri dugaan pencucian uang senilai 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Terbaru pada Senin 10 April 2023, Komite Nasional TPPU yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menggelar rapat untuk kelima kalinya setelah komite tersebut menggandakan rapat dengan Komisi 3 dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada 29 Maret 2023. Setelah rapat, Komite Nasional TPPU menyampaikan konferensi pers terkait tindak lanjut dugaan TPPU ini di lingkungan Kemenkeu tersebut. Dalam konferensi pers Senin kemarin, Mahfud menyatakan bahwa tidak ada perbedaan data antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Keuangan. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam sebagai Ketua Komite TPPU di Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Sri Mulyani di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023, ujar Mahfud kepada awak media. Data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani berasal dari sumber yang sama, yakni data agregat laporan hasil analisis PPATK 2009-2023. Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat senilai 349 triliun. Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas menindaklanjuti temuan janggal 349 triliun itu. Mahfud mengatakan Satgas terdiri dari PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Barreskrim Polri, Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Intelijen Negara, dan Kemenko Polhukam.